Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang kepemimpinan dan manajemen. Diharapkan setelah mengikuti materi kali ini, Bapak Ibu semua dapat memahami sebuah pertanyaan, mengapa kepemimpinan dan manajemen itu penting, apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Untuk mempelajari materi ini, mari kita saksikan sebuah cuplikan video berikut ini. Cermati secara seksama oleh Bapak Ibu semua. Berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. Baik Bapak Ibu semua, dari pemaparan video tadi, tentunya kita dapat memahami dalam sebuah perusahaan tersebut dibutuhkan adanya sebuah sistem kepemimpinan dan juga manajemen. Nah, kepemimpinan dan manajemen ini sangat diperlukan bagi Bapak Ibu yang sekarang menjadi leader, menjadi pemimpin, baik itu institusi atau lembaga negara maupun lembaga swasta. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kini berkecimpung dalam dunia marketer, ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang bagaimana mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuannya. Ada kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu adanya pengaruh, ya, untuk mencapai tujuan. Ketika kita memiliki kepemimpinan, maka secara kecilnya, cara singkatnya, kita harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Tentunya dengan mempengaruhi ini kita bisa menggerakkan, ya, bisa menggerakkan. Kemudian manajemen. Nah, ini saya mengambil pengertian manajemen itu menurut Henry Fayol, bahwa manajemen itu diartikan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya
yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif. Jadi antara kepemimpinan dan manajemen ini sebuah konsep yang tidak bisa dipisahkan, karena di kepemimpinan ada sesuatu yang dituju, yaitu untuk mencapai tujuan. Kemudian dari manajemen pun ada yang ingin dicapai, ya, ada yang ingin dicapai. Maka dengan manajemen ini sesuatu itu bisa bisa terukur, bisa terarah itu. Baik, kita lanjutkan bagaimana kepemimpinan yang berhasil. Ya, kepemimpinan yang berhasil itu adalah yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki integritas. Nah, integritas ini biasanya adalah berhubungan dengan suasana hati. Bagaimana kita mengedepankan, ya mementingkan. Biasanya integritas ini antara dua pilihan, mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan teman sejawatnya, dengan karyawannya, dengan bawahannya, kan gitu. Karena dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang dua arah, maka yang disebut dengan miskomunikasi itu tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi, membangun motivasi, menggugah rasa motivasi. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa kepemimpinan seorang itu harus menimbulkan sense of belonging. Jadi dengan adanya integritas seorang pemimpin, komunikasi yang baik, kemudian motivasi yang baik pula, si karyawan atau bawahan kita ini akan dia memiliki ya, merasa memiliki. Yang berikutnya adalah kompetensi manajemen yang baik. Kalau tadi kepemimpinan, sekarang adalah manajemen yang baik. Kompetensinya mengambil keputusan yang baik, yang tepat waktu. Terkadang ketika kita mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang kadang-kadang tidak mengenakan sebagian orang, gitu ya. Nah, kemudian harus tepat waktu. Karena keputusan yang tepat waktu ini akan cepat menyelesaikan masalah. Kemudian adalah yang kedua adalah kompetensi dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas-tugas. Ya, ini kita harus dituntut gitu kan untuk mengatur waktu. Karena ada peribahasa waktu tidak akan kembali kan gitu. Itu waktu tidak akan kembali. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah mengelola menyelesaikan konflik secara efektif. Ya, yang namanya di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah institusi itu pasti saja kelompok-kelompok itu ada, ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kemudian ada pemahaman yang berbeda dan lain sebagainya, tentunya kompetensi mengelola dan menyelesaikan ini harus dimiliki. Kemudian ketika kita menjadi seorang pemimpin ini, kita akan pasti menemukan tantangan dalam berkomunikasi, kemudian tantangan dalam menyelesaikan. Nah tadi, jadi ketika kita memiliki kemampuan yang tiga, maka akan muncul tantangannya. Nah, kemudian apa upaya kita untuk menyelesaikan dalam sebuah manajemen, ya, kepemimpinan manajerial itu, yang tentunya adalah membaca buku tentang manajemen kepemimpinan. Ya, meningkatkan keterampilan manajerial. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa ketika manajemen itu pengertiannya jadi Henry Fayol. Kita bisa mencari referensi buku dari Henry Fayol. Kemudian mengikuti seminar dan pelatihan. Nah, ini juga bisa dilakukan, ya. Seminar online maupun offline. Kemudian mendirikan program team building. Ini perlu dalam sebuah manajemen. Artinya dengan team building ini akan memperkuat organisasi.
barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan materi ini secara singkat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.